Boleh dong. Yang udah fokus, yang udah siap, boleh dong ketik siap gitu. Siap. Siap mah kayak ini ya. Siapa sih tuh yang pelopori Siap itu? Atta Halilintar. Nah, iya itu dia maksudnya. Atta Halilintar. Aku jarang ngikutin ini ya artis ya. Oke, mantap. Wih, udah pada siap nih, asik. Asik, asik, asik. Oke, jadi tambah semangat. Oke, teman-teman, kita malam hari ini mau belajar sama-sama ya. Jadi ini bukan khotbah, tapi ini kita belajar sama-sama dan ini ibaratnya apa ya? Ini satu topik yang buat aku sangat sangat apa ya? Sangat bagus gitu ya buat kita semua dan bahkan bukan buat teman-teman aja yang anggota dari DBA, tapi juga untuk setiap kita pembina ataupun yang udah melayani kayak gitu. Jadi ini um, jujur waktu aku siapin juga aku ngerasa apa ya? Um, Iya, diingetin lagi sih teman-teman gitu. Jadi kita langsung aja mulai. Ini aku rada-rada ini ya, rada-rada takut agak melo nih aku, entah kenapa. Oke, yuk. Kita mulai. Kita mulai ya teman-teman. Ya, jadi topik kita hari ini adalah tentang amanat murid Kristus judulnya gitu. Um, ayat yang jadi dasar dari sharing firman hari ini, aku yakin semua teman-teman pasti udah sangat-sangat sering mendengarnya gitu ya. Cuman gak apa-apa, kita akan baca lagi ya teman-teman. Oke, jadi ayatnya itu ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Aku mau kita semua baca sama-sama di rumah masing-masing, oke? Yuk, kita baca sama-sama Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya teman-teman, jadi ini ayat yang jadi dasar sharing malam hari ini ya. Kita mau sama-sama belajar dan harusnya apa yang aku sharingin nggak akan berat sih harusnya. Aku berusaha untuk bisa relate sama teman-teman gitu ya. Dan nggak teologi gitu lah ya, karena aku juga bukan anak teologi, aku anak sosial soalnya. Oke, jadi kita akan baca satu kalimat ini ya teman-teman. Jadi statement ini bilang setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi murid yang memuridkan. Itu kalau teman-teman ingat juga itu ada di kisahnya Petrus ya kan. Tuhan panggil Petrus tuh bukan cuman untuk jadi muridnya Tuhan, tapi dibilang apa? Kamu akan kujadikan penjala manusia gitu ya. Jadi setuju banget sama tadi yang Kevin doain ya. Maksudnya yang Kevin doain itu gimana kita bukan hidup untuk diri kita aja, tapi kita hidup untuk Tuhan dan juga untuk sesama kayak gitu. Itu yang Tuhan mau gitu ya. Untuk setiap kita bisa terus ingat gitu teman-teman. Kalau kita dipanggil sama Tuhan itu bukan hanya untuk menjadi muridnya Tuhan, tapi Tuhan mau kita jadi murid yang memuridkan gitu. Jadi kita bukan jadi murid yang pasif gitu ya, cuman ikut dan cuman denger doang gitu ya. Jadi pendengar yang baik, tapi Tuhan mau kita jadi murid yang aktif gitu. Yang aktif, yang punya inisiatif untuk memuridkan lagi orang lain gitu. Yang mungkin belum mengenal sang guru kita, asik gitu ya. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih teman-teman. Kalau ngomong-ngomong tentang murid, coba dong ketik. Maksudnya di antara teman-teman semua siapa di sini yang pernah jadi murid atau masih jadi murid? Murid di sekolah maksudnya ya. Ada yang pernah jadi murid atau ada yang nggak pernah jadi murid? Oh, aku. Oke. Ini yang nggak jawab mungkin ya belum mendengarkan mungkin ya itu. Oke, siap. Oke. Oh iya benar, karena sama kalau dia udah bukan murid lagi, jadi guru malahan ya. Oke.
Oke, aku yakin rata-rata semua teman-teman pasti pernah jadi murid gitu ya, murid di sekolah lah ya yang paling gampang. Nah, simpelnya sebenarnya aku kayak mau kasih gambaran gitu ya teman-teman. Murid yang memuridkan itu kayak gimana? Sesimpel ini sih sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kita di sekolah ya, kita jadi murid itu kita pasti bukan pasti ya, maksudnya sebagai murid yang baik, kalau kita mau jadi murid yang baik, kita akan berusaha untuk melakukan apa yang dikatakan oleh guru kita gitu ya. Misalnya gurunya kasih tugas gitu ya. Oh, ini dikumpulkan besok ya. Sebagai murid yang baik, pasti besokannya tuh kita udah mengerjakan dan kita akan mengumpulkan gitu. Ini kita ngomongin konteksnya murid yang baik ya. Kalau yang nggak baik, nggak usah lah ya. Kalian tanpa diajarin juga udah tahu sendiri ya kalau yang nggak baik itu gimana. Anyway, aku juga pernah jadi murid yang nggak baik kok dulu waktu sekolah. Jadi walaupun kelihatannya alim gitu ya, itu aku lebih apa namanya, lebih nakal daripada Kevin gitu. Gitu ya teman-teman. Ya nanti ya buat yang penasaran boleh nanti tanya ke aku ya, senakal apa dulu aku tuh sekolah. Oke, jadi intinya adalah ketika kita belajar mau jadi murid yang baik, kita pasti akan berusaha untuk melakukan apa yang disuruh oleh guru kita, kayak gitu. Nah terus murid yang memuridkan itu contoh gampangnya kalau teman-teman ya mungkin yang masih pada sekolah nih, ada kan teman-teman yang masih SMP atau mungkin masih SMA gitu ya. Nah murid yang memuridkan itu gampangnya adalah ketika teman-teman di sekolah nih, contoh ya, kalau dari pengalaman aku pribadi misalnya, aku suka pelajaran matematika gitu ya. Mungkin di antara teman-teman aku yakin ada yang suka juga pelajaran matematika atau membenci matematika. Oke, jadi aku salah satu, Angel nih mantap aku. Ini akunya apa? Suka matematika juga ya. Bang Yafet mumet katanya. Oke. Sama Angel. Oke, iya. Jadi aku salah satu murid yang suka sama hitung-hitungan, sama matematika gitu ya. Dan ketika di sekolah itu aku inget banget pas kelas 10 itu ya teman-teman. Ada satu teman aku yang benar-benar gak bisa gitu. Gak bisa dan gak mau usaha gitu. Jadi kerjanya di sekolah adalah tidur. Walaupun dia cewek ya, dia cewek. Nah terus contoh gampangnya murid yang memuridkan itu adalah sesimpel aku menawarkan untuk bantuin dia belajar. Gitu. Jadi walaupun aku nakal ya, tapi hatinya masih baik kok gitu ya. Walaupun nakal di sekolah, tapi hatinya masih baik. Ya jadi aku ngajarin dia, bahkan ya singkat cerita itu dari kelas 10 itu karena kayak guru-guru ngelihat progres dari teman aku ini. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 12, aku selalu duduknya di sebelah dia. Teman-teman bayangin ya, 3 tahun, 2,5 tahun lah. Aku duduk selalu sebelah sama dia. Sedangkan yang lainnya pasti rolling tempat duduk gitu. Dan puji Tuhannya singkat ceritanya, dari yang dulunya dia nilainya tuh do re mi ya, karena benar-benar ngasal, dia nggak ngerti apa-apa. Itu dia bisa lulus ujian nasional dengan nilai di atas 70. Gitu. Jadi ya itu sambil kesaksiannya teman-teman. Jadi itu simpelnya ada gimana kita jadi murid. Ya aku di cerita itu maksudnya di masa itu aku kan masih murid ya. Tapi aku juga belajar untuk memuridkan teman aku gitu. Tapi ini konteksnya adalah pelajaran sekolah gitu ya. Nah itu contoh simpelnya ya. Aku harap teman-teman bisa ngerti maksudnya itu murid yang memuridkan itu kayak gimana sih gampangnya kayak gitu. Jadi hal-hal kecil gitu ya, hal-hal kecil itu yang kita lakukan itu bisa berdampak untuk orang lain kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi aku lanjut teman-teman. Nah ya. Jadi kalau kita ngomong tentang kita dipanggil menjadi murid yang memuridkan gitu ya. Mungkin di antara kita itu ngerasa kayak itu kan nggak harus. Kalau saya boleh dong milih untuk nggak mau memuridkan, yang penting saya jadi murid Kristus kayak gitu ya teman-teman. Oke, tapi di sini ada satu kalimat lagi nih teman-teman di bawah sini ya. Teman-teman boleh baca sama-sama bareng aku. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ntar dulu. Bacanya dari sini teman-teman. Murid yang memuridkan itu bukan sebuah pilihan gitu ya. Oke, 1, 2, 3.
murid yang memuridkan itu bukan sebuah pilihan, tapi kepastian dalam mengikut Yesus dan merupakan bukti kepercayaan akan Tuhan. Kayak gitu. Jadi di sini ini buat reminder kita semua juga teman-teman, kalau ngomongin tentang murid yang memuridkan itu bukan sebuah pilihan. Tapi ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita mau belajar untuk jadi murid yang baik, gitu ya, belajar jadi murid yang taat, dan ketika kita benar-benar bilang, oh saya ini murid Yesus, saya ini percaya sama Tuhan Yesus, kita pasti, gitu. Bahkan sebenarnya tanpa disuruh kita punya inisiatif sendiri, gitu. Kenapa gitu? Karena kita tahu kalau misalnya kita maksudnya kita tahu kalau itu ya Tuhan mau gitu teman-teman ya. Bukan cuman kita jadi mengikut Tuhan dan kita jadi murid aja, tapi Tuhan mau juga gimana supaya orang-orang lain juga bisa menjadi muridnya Tuhan dan juga bisa bawa lagi orang-orang yang lain untuk mengikut Tuhan gitu. Coba teman-teman bayangin ya, betapa indahnya dunia ini kalau semuanya tuh murid Tuhan. Widih. Ya, semuanya tuh kayak Ko Kevin gitu ya. Oh, yang perhatian gitu kan. Yang kayak yang baik banget gitu ya, kayak Kak Erna, kayak Kak Ludia gitu ya. Kayak Prisil, kayak Kak Jeffrey. Wah, itu kayak bahagia banget gak sih dunia ini kalau punya semua orang itu adalah murid-muridnya Tuhan gitu. Itu keren sih. Aku percaya teman-teman pun kalau teman-teman yang ngikutin di BA ya, dan juga teman-teman yang ada masuk di komunitas Dynamic Blessing, aku percaya teman-teman juga ngerasain hal itu. Maksudnya ngerasain betapa indahnya gitu ya, kalau lingkungan kita semuanya tuh muridnya Tuhan gitu. Iya nggak sih? Coba perasaan aku pengen tahu dong, karena aku ngerasain kayak gitu teman-teman. Oh, jadi terharu nih. Jangan nangis Jeffrey ya, nanti banjir di Batam. Yes, oke. Ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita sambil lanjut. Kok ini nggak bisa connect? Oke, nah. Jadi ini ada beberapa kata-kata ya teman-teman di ayat ini. Yang bukan diakhiri ya. Yang ada kata lahnya ya. Itu teman-teman kalau pelajaran bahasa Indonesia, ini harusnya pada tahu lah ya. Kalau ada kata lah itu berarti kalimat perintah, benar gak ya teman-teman? Ini dulu bahasa Indonesia aku jarang lulus sih, cuman harusnya benar ya. Pelajaran bahasa Indonesia tuh susah ya teman-teman. Dulu tuh yang lulus tuh di angkatan aku cuma 1-2 orang gitu. Oh betul, oke siap. Iya, jadi kalau diakhiri dengan kata lah itu adalah kata perintah gitu atau kalimat perintah gitu. Jadi makanya kenapa di sebelumnya kita bilang kalau itu bukan sebuah pilihan teman-teman gitu ya. Itu bukan sebuah pilihan, tapi itu kayak udah kepastian ketika kita mengikuti Yesus. Tuhan tuh memberikan amanah gitu ya, amanah, asik. Memberikan amanah untuk kita semua itu pergi gitu ya. Terus yang kedua jadikan semua bangsa muridku. Terus baru selanjutnya itu baptislah. Makanya minggu depan kita belajar tentang baptisan gitu ya. Dan itu pelajaran terakhir. Nah, terus baru kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ini semua adalah perintah Tuhan gitu ya teman-teman. Untuk setiap kita yang ngakunya murid Kristus gitu. Ya, jadi aku berharap kita juga bukan cuma ngaku-ngaku aja gitu ya. Tapi kita beneran murid Kristus gitu ya teman-teman. Ada amin? Oke. Nah, jadi pertanyaannya buat kita semua teman-teman. Siapkah kita jadi murid yang baik dan taat? Ini kalau nggak siap sih aku langsung selesai sharingnya nih. Siapkah kita jadi murid yang baik dan taat? Murid Tuhan ya ini ya. Ini konteksnya sekarang murid Tuhan. Siap. Oke. Siap. Ya, aku harap semua kita siap ya. Malam hari ini yang dengar malam hari ini kita semua siap untuk jadi murid Kristus yang baik dan taat. Asik. Oke.
kita mau belajar sama-sama teman-teman. Nah, jadi gimana gitu ya? Gimana caranya? Gimana caranya? Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Ntar salah baca aku. Apa yang mau kita lakukan? Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Iya, itu dia. Jadi aku bagi dalam 2 kategori teman-teman. Ketika kita ngomong amanat murid Kristus gitu ya, atau kita mau belajar jadi murid yang memuridkan. Dan itu sebenarnya kaitannya kuat ya kalau kita ngomong gini teman-teman. Kalau kita ngomong di ayat tadi, pergilah gitu ya. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilahnya itu kita ngapain sih? Gitu. Perginya kemana sih? Cuman disuruhnya pergi ya. Pergi doang gitu. Nah, pergilahnya itu maksudnya adalah kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil. Ataupun yang keduanya itu adalah untuk orang-orang yang udah percaya. Ini konteksnya 2 ya makanya. Ada yang untuk orang yang belum percaya dan juga yang sudah percaya gitu. Untuk orang yang sudah percaya, mungkin teman-teman juga sering kali gini ya, melihat banyak orang yang ngakunya Kristen, yang katanya Kristen, tapi dia gaya hidupnya tuh bukan gaya hidup murid Tuhan gitu. Nah, ini konteks yang kita mau bahas ya. Jadi yang belum percaya Tuhan itu yang benar-benar belum pernah mendengar Injil gitu. Ataupun mereka yang misalnya agama lain dan sebagainya. Nah, konteks yang sudah percayanya itu adalah orang-orang yang Kristen tapi belum benar-benar menjadi muridnya Tuhan. Kayak gitu. Karena itu akan sangat terlihat simpelnya dari gaya hidupnya. Gitu, dari gaya hidupnya. Nanti kita akan bahas. Oke, tapi di sini kita mau sama-sama belajar ya teman-teman. Sama-sama mau belajar apa sih sebenarnya yang Tuhan mau kita lakukan? Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk konteks orang yang belum percaya, Tuhan mau apa tadi? Nah ini, Tuhan mau kita bisa memberitakan Injil kepada mereka. Karena kalau teman-teman lihat gambar salib, nah ini aku minta teman-teman chat juga deh. Kalau teman-teman lihat gambar salib, kira-kira apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Ayo, aku mau lihat beberapa jawaban teman-teman. Love, asik. Jalan keselamatan, pengorbanan. Ya. Setuju banget sama jawaban teman-teman semua. Kasih Tuhan, kasih Allah. Ya. Kasih lahir baru, siap. Thank you teman-teman yang udah jawab. Ya, bener banget. Jawabannya semuanya benar gitu. Dan ini yang hal yang sangat apa ya bahasanya ya? Sangat krusial itu apa? Anggaplah sangat dasar ya gitu teman-teman. Ketika kita mau belajar untuk jadi murid yang baik dan taat, itu salah satunya Tuhan mau kita untuk bisa memberitakan Injil. Tapi dasarnya adalah ketika kita memberitakan Injil, itu harus didasari dengan itu yang tadi teman-teman sebutin. Dengan kasih gitu. Jadi bukan karena keharusan gitu ya. Iya nih, karena harus nih gitu kan. Jadinya terpaksa gitu. Tapi kita sama-sama terus ingat kalau kita lakukan semuanya itu karena kasih gitu. Karena kita udah menerima kasihnya Tuhan, kita udah menerima pengorbanannya Tuhan gitu ya, pengampunannya Tuhan untuk setiap kita. Itu yang jadi dasar kita bisa memberitakan Injil, kita bisa ya memperkenalkan tentang kasihnya Tuhan ke orang-orang di luar sana yang mungkin nggak pernah dikasihi gitu ya teman-teman.
Mereka yang mungkin gak pernah ngerasain namanya diperhatikan itu gimana sih gitu ya. Mereka gak pernah ngerasain rasanya diampuni itu gimana gitu. Karena mereka selalu mungkin aja ya, selalu ada di lingkungan yang menuntut mereka gitu. Jadi di luar sana banyak orang yang butuh apa ya? Ya ini butuh Injil gitu ya. Butuh Injil, butuh Tuhan. Intinya gitu ya teman-teman. Nah, jadi dengan kesadaran ini teman-teman, dengan kesadaran ini yang pastinya ini harus dimulai dengan kita mengalami sendiri kasihnya Tuhan ya teman-teman. Kalau kita nggak ngalamin, pasti udah dipastikan akan berat dan malah jadi beban yang berat gitu ya, bukan beban yang ringan gitu. Padahal firman Tuhan bilang apa tuh? Pakailah kuk yang dari Tuhan gitu ya intinya. Karena kuk itu tuh ringan dan enak intinya gitu ya ayatnya ya. Aku lupa di mana ya ayatnya ya. Ya gitu tapi teman-teman. Jadi ketika kita udah mengalami Tuhan gitu ya, semuanya akan terasa lebih ringan gitu ya. Akan terasa lebih ringan. Walaupun sebenarnya ya berat sih. Gimana sih maksudnya gitu kan? Ya maksudnya kalau dengan kekuatan manusia itu berat teman-teman. Dan kita nggak mungkin bisa gitu. Tapi karena Tuhan gitu, jadi kita bisa. Kayak misalnya Tuhan ngajarin kita untuk bisa mengasihi orang yang membenci kita, mendoakan musuh kita. Wah itu kan berat banget ya teman-teman ya. Tapi ketika kita belajar melakukan itu karena didasari oleh kasih gitu ya, itu semua tuh bisa gitu untuk kita lakukan. Kayak gitu teman-teman. Nah, lanjut. Oke. Jadi kalau kita ngomongin tadi ya, memberitakan Injil. Tadi kita udah sama-sama di reminder gitu ya. Kalau dasarnya itu harus adalah kasihnya Tuhan gitu. Dan gimana caranya supaya kita bisa melakukannya itu dengan kasih ya kita harus mengalami sendiri gitu. Kita harus mengalami dulu kasihnya Tuhan. Baru kita bisa melakukan itu ke orang lain kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus Injilnya ini maksudnya gimana sih Kak gitu ya. Nah, jadi Injil yang kita beritakan itu atau yang kita bagikan itu berpusat pada pertobatan dan pengampunan dosa. Itu ada ayatnya teman-teman di Lukas 24 ayat 47. Dibilang, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi buat teman-teman yang bingung, ini gimana sih Kak maksudnya gitu ya. Ini beritakan Injil, saya kan bukan pendeta ya. Nanti kalau sesat gimana gitu. Jadi ajaran sesat nanti ya. Enggak gitu ya. Oke, jadi ini ya Tuhan mau itu kita Injilnya itu maksudnya apa sih? Injilnya itu adalah berfokus atau berpusat pada pertobatan dan juga pengampunan dosa. Gampangnya gimana gampangnya? Oke, nih aku kasih gampangnya ya teman-teman. Gampangnya itu pertobatan itu teman-teman bisa mulai dari diri sendiri gitu ya. Jadi ini paling gampang. Paling gampang adalah gimana kita bisa membagikan kesaksian hidup kita dari pertobatannya kita gitu ya. Misalnya kalau dari aku pribadi ya, aku kasih sedikit buat teman-teman yang belum tahu. Jadi kalau aku tuh dulu orangnya sangat emosian gitu ya. Sangat emosian dan kalau udah emosi bahkan dari aku kecil itu berat, walaupun aku cewek ya, maksudnya berantemnya tuh tonjok-tonjokan gitu ya teman-teman ya. Emang agak ini ya, agak laki gitu kalau berantem. Tapi itu dulu, sekarang enggak. Iya, jadi dulu itu aku kalau berantem sama koko aku itu tonjok-tonjokan gitu ya. Bahkan koko aku yang takut sama aku gitu ya. Saking kalau aku udah emosi tuh kayak orang apa ya, kayak orang kesurupan gitu kali ya. Itu jadi orang-orang tuh takut gitu. Sampai koko aku pun takut sama aku gitu. Jadi singkat cerita, dan sampai aku kapan ya? Aku SMP, SMA gitu aku masih sering emosi
emosian tapi udah nggak main tangan, emosinya lebih ke kata-kata gitu. Dan ini buat teman-teman yang sepelayanan juga nih pasti tahu, aku tuh dulunya bahkan tahun lalu itu aku masih jadi seseorang yang kalau ngomong tuh wah tajam, setajam silet kayak gitu ya. Jadi maksudnya aku tuh dari dulu tuh kata-kata aku tuh ya setajam itulah teman-teman ya, bisa menyakiti orang lain gitu ya. Jadi itu aku yang dulu gitu. Itu aku yang dulu ya. Kebiasaan buruk lainnya masih ada sih, cuman ya aku kasih contohnya itu aja lah ya, jangan dibuka semuanya, malu nanti aku. Oke, jadi tapi puji Tuhan ya teman-teman, walaupun prosesnya panjang banget gitu ya, namanya pertobatan atau perubahan gitu ya, itu kan nggak ada yang instan gitu, nggak ada yang instan, dan itu prosesnya bertahun-tahun gitu ya, sampai hari ini gitu, sampai hari ini, dan pastinya kita semua juga masih terus berproses gitu. Nah, itu simpelnya hal yang bisa kita beritakan ke orang lain. Dan aku percaya ya, dengan maksudnya perubahan yang aku alami itu bukan karena aku gitu, bukan karena aku. Kalau secara manusia pasti apa ya, masih sering walaupun gak ditunjukin tapi masih sering di dalam diri aku tuh bergumulnya yaitu sisi-sisi aku yang dulu tuh masih ada gitu. Tapi aku berusaha untuk nggak apa ya, untuk menahan diri lah maksudnya gitu ya, mengontrol diri gitu. Tapi aku juga percaya itu semua karena Tuhan gitu ya teman-teman, bukan karena kehebatan aku kayak gitu ya. Nah itu salah satu contohnya. Dan juga kalau kita ngomong tentang pengampunan dosa, ya benar, pengampunan dosa ini sangat penting ya teman-teman. Karena kalau teman-teman tahu juga, di luaran itu kebanyakan mereka percayanya adalah dengan berbuat baik, berbuat amal itu bisa mengurangi dosa mereka gitu kan konteksnya ya. Jadi mereka percaya itu nanti bakal ditimbang nih, wah beratan dosa apa beratan ini ya kebaikannya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, setiap hari aja itu ya, setiap hari aja dosa kita tuh banyak gitu ya, banyak banget gitu. Dan kalau aku sih percayanya ya, aku percaya semua dosa kecil ataupun besar gitu ya, itu semua sama gitu, nggak ada yang lebih berat. Jadi hukum Tuhan sama hukum dunia tuh beda gitu ya. Jadi pada intinya apa? Pada intinya adalah nggak ada manusia yang bisa selamat karena usaha sendiri, intinya gitu. Karena setiap hari, bahkan mungkin setiap detik aja kita berbuat dosa gitu ya, kayak gitu. Jadi dan firman Tuhan kan bilang, kalau teman-teman ingat di Roma 3 sama Roma 6 itu dibilang kalau semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Habis itu dibilang juga kalau sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi dibilang dosa, kalau kita berbuat dosa ya itu maut gitu. Tetapi gitu ya, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal gitu. Jadi kita bisa dapetin keselamatan, hidup yang kekal bukan karena usaha kita, tapi firman Tuhan bilang karena karunia Tuhan kayak gitu. Nah, itu yang kita beritakan ke orang-orang di luar sana kayak gitu. Kita tuh nggak bisa loh selamat karena usaha kita sendiri gitu. Tapi harus ada orang yang menebus kita gitu, orang yang suci yang menebus kita supaya semua dosa kita itu dihapuskan kayak gitu ya. Tapi tetap ada ganjaran dari setiap apa yang kita lakukan. Ingat itu ya teman-teman. Walaupun kita diampuni, jangan kayak mempermainkan kasihnya Tuhan gitu ya. Maksudnya kayak udahlah kan saya juga diampuni, udah nggak apa-apa tiap hari saya berbuat dosa. Nggak gitu ya konsepnya ya teman-teman. Oke, jadi singkatnya kayak gitu teman-teman ya. Di poin pertama adalah Tuhan mau untuk kita bisa belajar memberitakan Injil. Bisa dari pertobatan kita, dari kesaksian hidup kita. Bisa juga kita menceritakan tentang, kalau menceritakan tentang manusia tuh nggak bisa loh selamat dengan usaha sendiri kayak gitu. Gitu ya teman-teman.
Ini kita sama-sama belajar. Oke, nextnya adalah yang gak kalah penting nih. Selain kita memberitakan Injil adalah menjadi teladan pastinya ya. Menjadi teladan. Nah ini aku yakin nih di antara teman-teman pasti banyak yang ngomong, aduh memberitakan Injil ya. Nggak bisa ngomong kak, nggak bisa ngomong, bisu kali ya nggak bisa ngomong. Maksudnya nggak jago ngomong gitu ya. Ini ngomongnya gimana mau kesaksian gitu, nggak bisa gitu ya. Oke, buat kalian yang nggak bisa ini ada opsi kedua. Tapi sebenarnya bukan opsi sih, bukan opsi ya. Tapi maksudnya kalian bisa melakukan poin kedua dulu gitu ya. Sampai nanti ada momennya kalian bisa masuk ke Injil atau bisa sharing lebih banyak. Nah itu baru balik ke poin pertama, langsung memberitakan Injil atau kesaksian hidup gitu. Tapi buat teman-teman yang kayak gitu, yang kita bisa sama-sama mulai dari menjadi teladan gitu ya. Nah ini ibaratnya apa sih namanya tuh? Yang maksudnya action kita yang berbicara gitu ya. Maksudnya hidup kita yang berbicara gitu, gaya hidup kita. Jadi menjadi teladan di manapun kita berada pastinya ya, di keluarga, di pas kita sama teman gitu ya, pas kita di sekolah, pas kita di gereja, bahkan kita di kantor gitu ya, ataupun di sosial media kita gitu ya. Jadi kalau bisa kita sama-sama belajar untuk menjadi teladan, menunjukkan kalau kita tuh beda gitu ya dari dunia. Jadi kalau hal-hal yang toksik gitu ya, itu dijauhkan lah ya. Maksudnya kita menjauhkan diri dari hal-hal yang toksik itu gitu. Jangan sampai nanti kita yang terkena toksik gitu. Jadi menjadi teladan ini adalah salah satu tindakan dari firman Tuhan yang bilang juga kalau kita itu harus jadi garam dan terang gitu ya. Jadi garam dan terang. Jadi bukan cuman kita misalnya jago firman Tuhan nih kayak aku misalnya. Kayak ya bisanya ngomong doang gitu ya. Enggak gitu ya teman-teman, tapi kita tunjukin kita melakukan apa yang kita katakan gitu. Nah, kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Nah, ini aku mau share sedikit pengalaman aku ya. Jadi kalau buat teman-teman yang udah kenal aku juga, aku sebenarnya orangnya tuh terlalu hitam dan putih gitu ya, terlalu hitam dan putih. Walaupun dulu sempat nakal ya, tapi sebenarnya aku orangnya ya terlalu hitam dan putih gitu. Jadi kayak aku tuh kalau buat aku itu nggak penting, atau buat aku misalnya lingkungan ini tuh nggak bagus, itu aku bisa aja ada di tengah-tengah mereka, tapi aku benar-benar bodo amat gitu. Contohnya adalah di kampus. Jadi selama aku kuliah di Pontianak ini gitu ya, aku dari awal kuliah aku punya komitmen sendiri kalau aku tuh nggak mau bergaul sama mereka gitu. Kenapa? Karena buat aku nggak bisa dapat apa-apa dari mereka. Tapi bukan berarti aku musuhan ya gitu. Cuman aku jaga jarak gitu. Ya karena menurut aku kalau aku terlalu banyak bergaul sama mereka, aku bisa jadi nggak bagus gitu. Singkat ceritanya, selama aku berkuliah itu aku selalu jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kalau teman-teman tahu ya. Kuliah pulang gitu. Bahkan di jurusan aku yang cuman sekitar mungkin 50-an orang ya, itu aku cuman tahu nama dan kenal segelintir teman-teman. Sisanya itu aku nggak tahu dia siapa. Tapi mereka tahu aku. Tapi aku nggak tahu mereka siapa. Sebodoh amat itu ya kalau aku pribadi, itu pengalaman aku. Jadi kalau buat aku lingkungan ini nggak membawa dampak apa-apa, nggak bawa dampak positif buat aku, itu aku nggak mau. Tapi di situ aku tetap jadi teladannya dalam arti kayak gini teman-teman. Ketika di kelas gitu kan, namanya kita mahasiswa, tugas utama kita adalah belajar gitu ya, bener ya. Tugas paling utama adalah belajar gitu. Sama kayak teman-teman sekolah, tugas utamanya ada belajar. Jadi di kampus aku selalu mendengarkan dosen. Kalau ditanya aku pasti jawab gitu ya. Iya, makanya rata-rata teman-teman aku kenal aku gitu ya. Waduh, sombong. Enggak sombong ya teman-teman, ini cerita doang. Iya, jadi singkatnya kayak gitu. Kalau dari aku pribadi. Jadi sebisa mungkin aku tetap berpegang sama prinsip aku yang menurut aku benar gitu ya. Ya sesuai sama firman Tuhan pastinya. Nah, terus
menjadi teladan juga berbicara sebenarnya tentang hal-hal kecil sih teman-teman yang bisa kita lakukan. Sesimpel apa? Kita jadi orang baik gitu ya. Nah, sesimpel itu teman-teman ya. Simpel itu. Nah, ini sedikit aja sih, entah kenapa tadi aku kayak jadi pengen masukin ini gitu ya. Ini kalimat dari beberapa teman aku beberapa hari yang lalu ketika aku baru selesai sidang gitu ya. Ya, jadi ada satu teman aku, anyway yang di chat ini dia Muslim gitu ya, Muslim. Ya, jadi ya teman-teman bisa baca sendiri lah ya. Balasannya dia gitu. Nah, terus kalau yang ini yang satunya lagi ini dia ngasih kado ke aku pas aku selesai sidang gitu. Jadi intinya ketika kita mau belajar benar-benar jadi muridnya Tuhan, pasti orang di sekitar kita tuh bisa ngerasain kalau kita tuh beda gitu. Walaupun aku se-ekstrim tadi ya teman-teman. Aku se-ekstrim tadi nggak bergaul sama mereka. Se-ekstrim itu aku. Tapi ternyata maksudnya tapi bukan berarti aku sombong atau aku kayak gak mau temenan sama mereka gitu. Ya buktinya mereka ngerasain gitu. Maksudnya ngerasainnya dalam arti kayak ngelihat kalau aku berbeda gitu. Dan aku tetap baik ke semua gitu ya. Hanya saja aku batasi diri. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi ini penting banget untuk kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Ya teman-teman, termasuk di sosial media. Mungkin kalau yang ngikutin sosial media aku, isinya apa sih? Nggak jauh-jauh dari aku olahraga. Terus nanti aku ngapain ya? Apa ya? Kadang-kadang firman Tuhan atau apa. Pokoknya hal-hal yang positif lah gitu. Walaupun sebenarnya nggak setiap hari ya hidup kita positif ya. Aku pun sama gitu. Nggak setiap hari. Tapi apa yang kita bagiin, apa yang kita tunjukin ke orang lain tuh kalau bisa hal yang baik aja gitu. Bukannya ya dibilang pencitraan ya iya sih. Pencitraan bener. Tapi maksudnya kan kayak kita memikirkan gitu. Karena ketika kita misalnya ngepost, itu pasti membawa dampak. Nah, buruk atau baiknya tergantung apa yang kita post gitu kan. Simpelnya gitu. Jadi kalau buat aku pribadi, aku memilih untuk ngepost hal-hal yang bagus-bagusnya aja gitu. Ya bodo amat ya orang mau ngomong apa. Yang penting menurut aku itu bagus gitu kan. Itu bisa bawa dampak buat orang lain, udah aku lakuin gitu. Ya sesimpel itu. Itu kita harus belajar terkadang untuk bersikap bodo amat ya. Tapi emang kita ngelakuin yang baik. Oke. Nah, ini ada satu ayat teman-teman di 1 Korintus 9 ayat 27. Oke, ini aku seru banget ceritanya ya, udah mau jam 8. Oke, jadi di sini Paulus bilang ya ke jemaat Korintus teman-teman. Ini tentang melatih dan menguasai diri. Dibilang kayak gini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, jadi itulah pentingnya ya teman-teman. Pentingnya kita bisa menguasai diri. Salah satunya itu, ketika kita belajar untuk jadi teladan, itu nggak gampang gitu ya. Rasanya pengen ya ikut-ikutan temen ya, wah ngegibah gitu ya, ngegibah lah, ngatain temen, ngebully temen gitu ya. Wah seru tuh, emang seru ya kan. Tapi ketika kita udah memutuskan dan kita mau belajar untuk jadi teladan, kita perlu namanya penguasaan diri gitu ya. Itu ada di buah roh yang terakhir juga, dan itu salah satu yang paling susah ya untuk kita menguasai diri. Nah ini juga dibilang, Paulus bilang gitu ya, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi itu butuh latihan teman-teman, gitu ya. Jadi makanya kenapa kita di sini juga terus belajar dan kita butuh komunitas gitu ya, kayak teman-teman ada kelompok kecil juga. Itu salah satu sarana untuk kita bisa terus ingat dan terus semangat untuk melatih gitu ya, untuk melatih diri kita. Melatih diri kita tetap melakukan yang benar gitu. Karena susah gitu, karena susah. Makanya kita butuh komunitas gitu ya, teman-teman. Oke, nah terus kalau misalnya untuk yang orang percaya gimana Kak? Nah ini aku singkat aja kalau ini ya. Jadi poin yang aku mau highlight adalah tentang, simpelnya adalah teman-teman tinggal ajak mereka ke komunitas rohani. Karena ini konteksnya adalah orang percaya yang tadi ya, belum jadi murid. Belum jadi murid, jadi mereka cuman bahasanya apa sih? Kristen KTP ya, Kristen KTP lah ya gitu ya. Cuman ya datang ke gereja doang pulang. Kalau enggak datang ke gerejanya pas ini Natal sama Paskah gitu ya. Ini Kristen napas katanya ya. Cuma Natal sama Paskah doang datang ya, sisanya ya entah kemana lah gitu. Jadi gampangnya adalah teman-teman bisa ajak mereka komunitas rohani gitu. Komunitasnya yang kayak gimana gitu ya. Karena ya banyak banget komunitas rohani, tapi
kita juga perlu memilih gitu ya, yang mana yang bisa membuat kita bertumbuh, yang mana yang bisa mengasah kita untuk kita bisa jadi murid yang memuridkan seperti yang Tuhan mau gitu ya. Itu pembahasan utama kita. Nah, jadi ajak ke komunitas rohani gitu, yang bisa saling mengasah, yang bisa jadi support system untuk mereka, untuk kita juga, supaya kita terus ingat poin tadi juga, kita hidup tuh bukan untuk diri sendiri gitu ya, tapi kita hidup untuk Tuhan dan untuk sesama. Asik. Oke teman-teman, nah ini aku lupa promosi sekalian gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum punya komunitas atau mau nambah komunitas gitu, boleh ya. Kalau banyak-banyak komunitas rohani kan bagus gitu ya, komunitas yang positif. Teman-teman bisa gabung sama-sama kita. Dari Dynamic Blessing kita ada komunitas namanya Disciple Cell Group gitu ya. Jadi intinya adalah kita di sini ya belajar saling gitu ya. Saling membangun, saling menguatkan gitu. Dan tujuan utamanya supaya kita sama-sama mengalami perubahan hidup ke arah Kristus pastinya gitu ya. Karena kita tahu ya kalau kita tuh nggak bisa bertumbuh sendirian. Ya firman Tuhan juga bilang tuh, ya kalau teman-teman baca di situ tuh ada tuh kalimatnya, besi menajamkan besi gitu ya. Tapi manusia menajamkan sesamanya. Kayak gitu. Jadi kita butuh orang lain, butuh komunitas untuk kita saling menajamkan, untuk kita saling kayak tadi jadi support system yang mengingatkan kita terus, yang memberikan kita semangat waktu kita lagi mau menyerah tuh. Dan iya singkat aku kesaksian dikit lagi, tapi ini singkat aja, singkat banget. Aku pribadi selama aku pelayanan di sini di Pontianak itu aku ada di titik yang hampir menyerah gitu ya. Karena apa ya? Susah sih teman-teman gitu ya. Ya kebetulan aku pegang youth di sini di Pontianak gitu ya. Dan itu waduh, bayangin aja 3 tahun itu nggak ada perubahan gitu loh. Dan aku kayak ngerasa buset, ini bosan banget ya gitu ya. Terus kayak udahlah nggak usah adain lagi lah gitu, kayak ibadah youth, komsel pemuda gini-gini. Itu waktu itu aku udah sampai di titik itu sih, kayak aku males banget lah rasanya gitu ya. Ya udah ngapain sih diadain lagi kayak gitu. Cuman ya papaku suruh tetap adain gitu, walaupun misalnya yang kita cuma bertiga, berempat, berlima gitu doang. Jadi kayak ya buat aku tuh bosan banget sih. Cuman aku bersyukurnya ya dipertemukan dengan teman-teman semua gitu ya teman-teman dari Jelambar, teman-teman dari Dynamic Blessing juga, itu yang jadi support system aku lah intinya gitu. Aku bisa bertahan sampai sekarang. Asik. Dan bersyukur sekarang udah ada pertumbuhan gitu di youth-nya, walaupun butuh bertahun-tahun ya teman-teman. Jadi ini diuji kesabarannya dan kesetiaannya, asik. Gitu. Tapi aku bersyukur untuk teman-teman semua gitu ya. Kita sama-sama saling support gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau aku boleh simpulin, apa yang Tuhan mau kita lakukan sih? Nah, itu tadi ada 2 ya, konteksnya itu buat orang yang belum percaya. Kita bisa, Tuhan mau kita untuk memberitakan Injil kepada mereka. Beritakan Injil tentang apa? Tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Tapi jangan lupa kalau kita semua tuh harus mengalami dulu gitu ya teman-teman. Mengalami Tuhan, mengalami pertobatan, mengalami perubahan. Baru kita bisa cerita, bisa menjadi saksinya Tuhan gitu ya. Terus yang kedua, kita menjadi teladan. Yang tadi aku udah jelasin juga gitu ya. Kita sama-sama belajar jadi garam dan terang dimanapun kita berada. Dan kalau untuk orang yang sudah percaya, Tuhan mau kita lakukan apa sih? Untuk teman-teman kita yang mungkin belum jadi murid, yang benar-benar murid Tuhan, kita bisa ajak ke komunitas rohani gitu ya. Ataupun di gereja teman-teman masing-masing kalau ada komunitas rohani, ajak mereka untuk ikut juga, supaya bisa sama-sama bertumbuh. Kayak gitu teman-teman. Dan ini yang terakhir, jangan lupa untuk terus kita melatih dan menguasai diri, dan terus ingat kalau poin kedua adalah semua karena campur tangan Tuhan. Ya, jadi di 2 Korintus 3 ayat 5, ini ayatnya baru aku dapat tadi pas ibadah. Dibilang kayak gini, ini Paulus juga, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Gitu. Jadi semua kita ya, bahkan aku juga, kalau kita bisa
melakukan semua itu gitu ya, melakukan semua tanggung jawab kita, bahkan pelayanan kita, itu yang pastinya bukan karena pekerjaan kita sendiri gitu, tapi kita bisa sanggup itu karena pekerjaan Tuhan. Dan sebelum aku tutup dan aku kasih pertanyaan diskusi, aku mau kita semua apresiasi dong untuk semua pembina-pembina yang ada gitu ya, yang udah investasi buat teman-teman semua sejauh 10 minggu ini gitu ya teman-teman. Aku percaya teman-teman pembina semua mungkin kalau kekuatan sendiri tuh nggak bisa gitu, pasti banyak egonya, ngapain sih tiap minggu gitu kan, harus meluangkan waktu gitu ya. Tapi aku percaya karena kita semua terus belajar ya untuk mengandalkan Tuhan ya gitu, kita bisa bertahan sampai hari ini. Ada 41 orang, wow. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Jadi kita belajar sama-sama, ingat terus teman-teman kalau semua itu karena campur tangan Tuhan. Ya, oke. Itu aja teman-teman sharing dari aku. Aduh, maaf agak panjang ya. Seru banget aku cerita sendiri. Oke, ya jadi ini pertanyaan diskusinya teman-teman untuk kita diskusi nanti setelah ini. Itu teman-teman bisa ceritain perubahan apa sih yang kamu alami selama mengikuti Tuhan gitu ya. Itu seingat aku sebenarnya di pelajaran-pelajaran sebelumnya udah ada gitu. Tapi teman-teman boleh review lagi, atau mungkin ada hal yang baru, atau mungkin selama ikut DBA ini ada perubahan gitu. Boleh diceritain. Habis itu yang keduanya itu cara apa yang bisa kamu gunakan untuk bersaksi gitu. Karena kita mau belajar untuk menjadi saksinya Tuhan. Nah, itu bisa dengan tadi ya, bisa dengan teman-teman cerita gitu ya, menceritakan dengan kata-kata gitu. Atau sebenarnya dengan tindakan teman-teman gitu. Ya misalnya teman-teman menunjukkan kasih gitu ya untuk orang-orang atau teman kalian yang misalnya belum kenal Tuhan gitu. Kalian investasi waktu kalian gitu ya untuk mereka, supaya apa? Simpelnya supaya mereka bisa ngerasain kasihnya Tuhan lewat hidup kamu gitu. Jadi nggak perlu kayak langsung setrik, kamu harus percaya Tuhan Yesus, kalau enggak kamu nanti masuk neraka. Nggak gitu juga ya, jangan sampai nanti ini orang freak banget sih gitu. Caranya kayak gitu ya. Jadi perlu ada pendekatan ya gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dengan melakukan pendekatan gitu ya, meluangkan waktu gitu ya untuk mendengarkan, untuk mengasihi mereka gitu. Jadi simpelnya supaya mereka merasakan dan melihat, oh orang Kristen kayak gini ya gitu ya. Oh ternyata ya dia bisa merasakan kasih Tuhan lah intinya lewat hidup kita. Terus yang terakhir adalah kepada siapa kamu akan bersaksi. Nah coba minimal 1 orang deh. Itu keluarga boleh, ataupun teman kalian boleh, sahabat kalian, siapapun itu boleh gitu ya. Nggak perlu harus 10 orang gitu ya, atau 12 orang, nanti main bola kaliannya. Itu 1 orang aja cukup gitu ya teman-teman. Tapi kalian udah belajar untuk investasi dan belajar untuk bersaksi gitu kepada orang tersebut. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Itu aja dari aku, semoga bisa memberkati. Kita mau tutup dalam doa ya teman-teman sebentar. Kita bersatu dalam doa ya teman-teman. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami bisa diingatkan kembali Tuhan, kalau Tuhan mau setiap kami malam hari ini bukan hanya menjadi murid aja, tapi Tuhan mau kami bisa menjalankan amanat Tuhan, mengambil tongkat estafet yang udah Tuhan berikan untuk bisa memuridkan orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, atau bahkan orang-orang yang udah mengenal Tuhan tapi mereka belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan, biar kami bisa menjadi teladan, kami bisa menjadi jembatan untuk mereka bisa mengalami Tuhan, bisa mengalami perubahan hidup, dan bisa diselamatkan juga Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau kami nggak bisa dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami percaya Tuhan yang akan mampukan setiap kami, Tuhan yang akan memberikan hikmat gimana caranya supaya kami bisa menjadi murid yang memuridkan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Karena kami tahu ini adalah amanat agungnya Tuhan, ini bukan tugas yang kami kerjakan 1-2 tahun, tapi kami tahu kalau ini adalah kerinduan hatinya Tuhan untuk
setiap kami Tuhan. Thank you Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Aku percaya Tuhan kalau setiap firman yang udah disampaikan, setiap kesaksian yang udah dibagikan juga itu bisa mengubahkan hati dan pikiran kami, itu bisa membuat kami semua kembali bersemangat dan kembali ingat Tuhan, kalau Engkau udah kasih-Mu udah terlalu besar untuk setiap kami Tuhan. Dan kami gak mau menyanyiakan itu, kami juga mau membagikan supaya semakin banyak orang yang bisa merasakan kasih Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, kami mau serahkan malam hari ini dan kami juga nanti akan diskusi, kami juga mau belajar untuk bisa bersaksi, untuk bisa menginvestasikan waktu kami mungkin dan menginvestasikan hidup kami untuk orang-orang yang kami sayang Tuhan, untuk orang-orang yang mungkin belum kenal Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Thank you fans. Semoga bisa terberkati ya teman-teman dari sharingnya. Semangat. Oke, thank you Kak Karen buat sharingnya. Suaraku terdengar jelas ya, Pem? Aman, oke. Kita juga ucapin thank you buat Kak Karen. Oh udah, kalian sangat inisiatif sekali. Thank you juga. Jujur aku sendiri ya, yang udah sering melakukan pemuritan sampai bosan, sering dengar sesi ini, tapi baru kali ini diingatkan kembali. Bukan berarti sama ini gak diingatkan, tapi diingatkan kembali untuk mengasihi jiwa-jiwa. Dan aku ulang dikit ya. Tadi Kak Karen sebenarnya aku udah nyatet sebelum dia ngomong, tapi dia malah ngomong duluan bahwa aku mau ngucapin thank you buat para fasil telah berjuang sampai sejauh ini, apalagi yang sudah ikut berbatch-batch. Kalian tetap mengasihi jiwa-jiwa, keren banget di tengah kesibukan. Malam ini harusnya kalian bisa jalan-jalan. Ada yang masih UTS kayaknya kayak Brian, tapi malah masih mau coba ikutan ya. Itu keren banget. Aku pun tersentuh teman-teman. Dan thank you buat tim pastoral juga yang udah terus berjuang sampai bentar lagi ada tim pastoral yang baru. Ada spill dikit nggak ya depannya apa ya? Depannya huruf K lagi teman-teman. Jadi ada tim pastoral yang akan join dan bergabung. Wih, kayaknya udah ada yang merasa gitu ya. Thank you. Dan ini loh teman-teman, setiap teman-teman mungkin di sini ngelihat Fasila capek, dihubungin terus kayaknya apa sih ini Fasil kepo banget, apa sih pembina ini kepo banget. Dan di sini karena mereka mengasihi jiwa-jiwa kayak Jeffrey mungkin atau Bang Yafet, mereka mengasihi jiwa-jiwa, mereka juga ingin bertumbuh. Jadi yuk teman-teman, sehabis ini jangan berhenti, tetap lakukan baik di Komsel, di komunitas murid, di Disciple Cell Group, lakukan. Buat teman-teman yang belum punya komunitas bisa join, tadi Cek Karen udah bilang di DCG. Jadi bahkan teman-teman bisa ngelakuin, ke berapa orang tadi Cek Karen bilang satu orang ngelakuin lagi satu. Jadi jangan banyak-banyak dulu, cukup satu aja. Tapi satu bisa yang satu ini memuridkan lagi, impactful banget teman-teman dibanding banyak habis itu hilang semua anak-anaknya. Jadi teman-teman sehabis ini teman-teman siap untuk dipakai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan tim kepemimpinan Dynamic Blessing lainnya aku ucapkan terima kasih. Ada Prisil, Henny dan Deborah ya, karena kalau dia pasti termasuk karena tim pastoral. Oke, kalau gitu ada sedikit pengumuman teman-teman terkait yang seperti biasanya. Habis ini Leo ya jadi Fasil ya. Dan yang baru-baru ya Kak Veta semuanya dijorokin maksudnya. Nih. Nah, ada pengumuman bahwa teman-teman kita mau ucap yang tadi sudah on time meskipun tidak di screenshot, tapi aku tadi ngelihat ada sekitar 22 ya yang on time. Kasih tepuk tangan juga buat teman-teman. Yuk belajar budayakan on time meskipun online. Rasanya tuh kalau online bisa kayak belum cuci muka, ada yang mungkin baru bangun tidur masih di kasur sambil dengerin Cek Karen, kayaknya asik banget gitu ya tadi pakai instrumen musik gitu ya. Tapi budayakan untuk tetap yuk sama-sama seperti kayak di onsite teman-teman, karena nggak ada batasan dalam hadirat Tuhan. Oke, yang kedua ada budaya merespon. Aku lihat teman-teman tadi udah rame banget, seru banget ya. Yang belum gimana? Pastikan merespon ya. Kenapa? Karena bentar lagi teman-teman yang akan dipakai Tuhan untuk jadi fasil selanjutnya, mau yang di YC pun sama. Jadi pastikan untuk budaya merespon. Sekarang mungkin yang respon masih banyakkan fasil. Sehabis ini di BE selanjutnya Kak Veta lah yang akan banyakkan respon, Miomi lah, dan pokoknya yang pesertanya malah yang jadi ngebanyakan respon karena udah jadi fasil. Dan yang terakhir dan yang gak kalah pentingnya, ini terakhir gak ya? Oh iya terakhir ya.
Oh ya benar. Dan yang terakhir yang gak kalah pentingnya adalah teman-teman, pemberian Anda dapat mengubah kehidupan seseorang. Pemberian mungkin dari Bank BRI tapi bisa sampai ke hati-hati teman-teman, dan sampai ke rumah sakit yang membutuhkan sentuhan setiap kami. Meskipun kita terbatas jarak, tapi kan supportnya itu nggak berhenti di sini teman-teman. Supportnya bisa disalurkan meskipun bisa mungkin via gosen dan lain sebagainya. Kadang mereka pun butuh perhatian kita. Jadi teman-teman bisa memberikan berapapun itu. Kita bukan masalah angkanya, tapi yuk sama-sama belajar memiliki rumah rohani. Komunitas ini pun bisa jadi komunitas rohani teman-teman. Itu aja pengumuman dari aku, dan mari kita foto bersama sebelum kita diskusi. Diskusinya waktunya 25 menit. Benar ya? Atau 30 menit? Oh 30 menit. Oke, mari kita foto. Oke. Indonesia di hatiku, teman-teman. Pastikan teman-teman memiliki hati buat jiwa, karena Yesus juga akan dinyatakan melalui Indonesia ini. Wih, disambungin dengan latar belakangnya biar gak garing ya. Ini kenapa belakangnya begini? Kak Kesia waktu itu WL loh di acara ini. Oke, Kak Ita, yuk Kak Ita, Prisil, Rahel, Yeni, lalu ada Michelin, Stanley, Evan, Clarissa, Naomi, lalu ada Ciheni, Hai Ciheni, GWS ya, tulangnya biar Tuhan sembuhkan. Lalu ada Brian, Brian, dan lain sebagainya. Kita foto ya. Satu, Brian Anugrah, kau memang dianugerahi. 1, 2, foto. 3, siap. Tahan dulu. Aduh, salah. Gak bener-bener maksudnya. Kirim kemana ya? Kirim ke aku dulu deh. Satu lagi, halaman keduanya. Tahan dulu. Kelvin nih bentar lagi ulang tahun teman-teman. Siap ya? Dona Samusir siap? 1, 2, 3. Mantap. Oke, itu aja pengumuman dari aku. Aku serahkan kepada Kak Erna dan kalau dia, Kak Erna juga yang tadi breakout room, mereka bekerja keras di belakang layar juga. Silakan Kak. Oke, selamat berdiskusi teman-teman. Open room. Berdiskusi. Selamat berdiskusi. Tapi Cek Aaron sekarang lembut loh teman-teman. Udah gak kayak dulu. Keren. Tadi mau ngomongnya di publik, cuman aduh enak ya. Udah mumpung udah sambil dikit. Dulu.